sekalian, hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah, meskipun dalam kondisi mungkin saja kehidupan kita tidak begitu beruntung hari ini, tetapi ada kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita untuk bisa menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan, untuk bisa kita beraktivitas, untuk kita bisa mengeksplorasi diri, sehingga hari ini kita bisa melewatinya semua karena kemurahan kasih Tuhan. Maka syukur dan pujian hanya bagi Tuhan saja jika hari ini kita masih bisa melewati hari ini dengan beribadah. Ya, ada begitu banyak orang yang tidak beruntung dan tidak mampu melewati kesehariannya dengan ibadah, bahkan untuk melewati dan mengakhiri hari ini saja mungkin ada orang yang tidak beruntung bisa melaluinya. Tetapi hari ini kita adalah manusia-manusia yang beruntung, orang-orang yang beruntung, kita bisa melewati hari ini dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Maka oleh sebabnya mari kita mensyukuri hari ini dengan beribadah dan mengakhiri seluruh kegiatan realitas hidup kita hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudaraku sekalian, masih hangat-hangatnya kita berbicara tentang hari Pentakosta, atau masih hangat-hangatnya kita berbicara tentang pencurahan Roh Kudus, ya, tentang peringatan pencurahan Roh Kudus. Maka kita akan masih berbicara di kitab yang sama, di surat yang sama, yaitu di Kisah Para Rasul. Nah, di Kisah Para Rasul, kalau hari Minggu yang lalu difokuskan untuk berbicara di Kisah Para Rasul pasal 2, maka hari ini kita akan berbicara Kisah Para Rasul pasal 3. Surat Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Ya, kita selesaikan saja dari ayat 1 sampai 10 supaya kita bisa melihat alur cerita dari perikop ini. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Mari saya membacakannya buat Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu sekalian memperhatikan dan menyimak di kitabnya masing-masing. Dengan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, cerita ini menggambarkan dari sisi gelap manusia, ya,
cerita ini menggambarkan sisi gelap manusia. Ya. Tidak dituliskan orang ini umurnya berapa. Tetapi yang pastinya sudah jelas di sini bahwa dari kecil, ya, dari sejak lahir. Artinya ketika dia keluar dari rahim ibunya dia sudah lumpuh. Ya, dia sudah lumpuh, dan ngenasnya adalah ternyata dia lahir dari keluarga yang kurang beruntung. Sehingga dia berakhir dengan menyandang status pengemis, peminta-minta. Apakah ada yang salah dengan ini? Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah di sini. Tetapi saya melihat dari perikop ini adalah ada sisi gelap manusia yang ada di sini. Ya, ada sisi gelap di sini. Karena orang ini mengemis dari sejak lahir kah? Sejak dia menyadari dirinya kah? Atau dia mengemis ini keturunan? Sehingga tidak ada perubahan dari status orang ini. Tetapi saya tidak berbicara dengan si lumpuh ini. Saya tidak sedang membicarakan tentang si lumpuh ini. Tetapi saya membicarakan tentang sisi gelap manusia yang setiap hari ibadah melewati gerbang indah dan bertemu dengan si pengemis ini. Mari coba kita membayangkan, kita ketika masuk setiap minggu, setiap Jumat, kita melewati pintu rumah ibadah, dan di depan pintu itu ada pengemis. Bahkan ada sintu, ada guru Injil, ada pendeta, ada gembala sidang yang lewat di sana. Ya, ada yang lewat di sana. Dan yang setiap hari ibadah, mereka hanya mendengar orang ini meminta sedekah. Mungkin saja ada orang yang ngasih, mungkin saja ada orang yang tidak memberikan. Mungkin saja para imam memberi, mungkin saja juga tidak. Ya. Dan ini terjadi di gerbang, bukan di pintu gereja, bukan di pintu tempat sembahyang, bukan di pintu tempat ibadah, tapi di gerbang. Kalau gerbang artinya di mana? Di luar gereja, artinya di depan pagar. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, pada masa itu hanya dua yang berharga. Hanya dua yang berharga bagi masyarakat pada saat itu. Ya. Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah kesehatan. Makanya ketika orang sakit lumpuh, orang sakit bisu, sakit bisu nggak bisa berbicara ya, tuli, orang sakit apapun itu tidak diizinkan masuk rumah ibadah. Karena kenapa? Karena itu dianggap orang yang terkena penyakit itu adalah orang yang terkutuk. Sehingga kalau orang terkena penyakit, maka tidak boleh masuk rumah ibadah. Di dalam perjanjian lama, yang hidungnya pesek saja itu nggak boleh masuk rumah ibadah. Jadi coba nanti dicek
di kaca, kira-kira hidungnya mancung atau tidak. Kencang sekali. Dan ritual-ritual seperti ini masih terbawa di Perjanjian Baru. Ya, orang yang sedikit lecet tubuhnya itu nggak boleh masuk rumah ibadah. Lu bayangkan coba, Bapak Ibu Saudara. Bahkan hal sedetail itu begitu kudusnya lah rumah ibadah. Cerita yang kita baca dan kita dengar ini terjadi di gerbang, di luar gereja. Artinya ada orang yang sedang duduk di depan pagar, lalu duduk dan meminta sedekah bagi siapa saja yang keluar masuk dari rumah ibadah. Ada banyak kalau kita melihat bahwa sisi gelap dari manusia di sini. Ya. Setiap minggu, setiap ibadah, orang ini ada di sana. Ya, dia ngapain? Mengemis, meminta sedekah, meminta untuk dikasihani. Lalu orang yang beribadah dia lewat dan lewat. Ya. Imam lewat. Ya. Gembala lewat. Pendeta lewat saja. Guru pun lewat. Ya. Jadi dalam cerita yang kita bacakan ini ada diskriminasi terhadap kemanusiaan. Bertahun-tahun pengemis ini dibiarkan di situ. Mengapa gereja tidak empati, tidak simpati, tidak peduli dengan orang ini? Bawa ke tabib. Kok malah dia ibadah dibiarkan? Inilah sisi gelap keagamaan yang terjadi di sana. Orang-orang yang lewat di sini, mereka hanya beragama, tapi tidak beriman. Mereka hanya menjalankan sisi keagamaannya saja. Mungkin mereka memberi, tapi itu mereka hanya memberi. Mereka seolah-olah bahwa ketika mereka memberi itu, mereka sudah memberikan yang terbaik. Mereka sudah memberikan sesuatu yang berharga di hadapan Allah. Kenapa satu orang pun tidak ada yang peduli dengan si pengemis ini? Kok dia sampai bertahun-tahun di sana? Kok dia sampai lama menjadi pengemis di dalam gereja? Yang kedua yang terjadi di sini adalah ada terjadi eksploitasi pengemis. Ya. Tahu eksploitasi pengemis? Menjadikan pengemis ini sebagai pencitraan. Jadi si pengemis itu dibiarkan saja di situ, lalu ketika datang orang beribadah, lalu mereka memberi, lalu orang yang dari luar melihat, wah, hebat ya. Jemaatnya suka memberi. Hebat ya, jemaatnya suka ini korban, suka bantu.
Yakobus mengatakan ibadah yang sejati itu adalah peduli kepada yatim piatu. Bayangkan tiap sembahyang, tiap ibadah, dia diusung ke sana. Saya melihat di sini adalah ada eksploitasi pengemis. Mereka mengeksploitasi pengemis ini sebagai pencitraan dari gereja. Sehingga ketika orang melihat dari luar, maka mereka, wah, pasti gembalanya itu, ya, gitu ya. Pasti gembalanya, pasti hamba Tuhannya mengajarkan mereka dengan baik. Pasti hamba-hamba Tuhan di sana bagus mengajari jemaatnya. Sehingga ketika mereka masuk, tanpa terlewatkan satu orang pun memberikan sedekah kepada si pengemis itu. Bukankah lebih bagus kalau kita mengangkat dia, lalu kita membawa ke tabib, lalu kita membersihkan kotoran yang ada di tubuhnya, lalu gereja berkontribusi untuk kesembuhannya dia? Bukankah lebih baik kalau misalnya kita memberikan kehidupan bagi orang ini? Maka saya melihat eksploitasi pengemis. Gereja mengeksploitasi pengemis. Menjadi bahan pencitraan. Ya. Menjadi bahan pencitraan. Ini mengerikan Bapak Ibu Saudara. Ini mengerikan. Ketika sesuatu yang seharusnya kita pedulikan, ketika sesuatu yang seharusnya dikerjakan oleh gereja, ketika sesuatu yang harus dikerjakan oleh, yang harus dikerjakan oleh ibadah kita, tapi kita mengabaikan. Kita mengabaikan. Sehingga tidak ada lagi sisi kemanusiaan yang bisa kita berikan kepada manusia yang lain. Sehingga ada begitu banyak khotbah di dalam gereja mengkhotbahkan keilahian Allah. Begitu banyak mengkhotbahkan keilahian Allah, doktrin-doktrin di dalam gereja, tapi kita lupa mengkhotbahkan tentang kemanusiaan Allah. Kita percaya bahwa Allah itu adalah manusia dan Allah itu juga adalah Allah sendiri. Ya. Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah manusia. Tapi kenapa gereja hanya fokus kepada khotbah keilahian Allah? Kenapa gereja hanya fokus khotbah tentang doktrin kealahan? Kenapa kita lupa mengkhotbahkan tentang kemanusiaan Allah? Maka ketika gereja mulai mengeksploitasi doktrin, maka Yesus mengatakan ada banyak yang berdoa di pinggir jalan, menunjukkan keagamaannya dia, menunjukkan spiritualitasnya dia ke orang lain, ke khayal publik. Kenapa? Karena itu sebatas doktrin. Tapi bagaimana ketika orang memaksa, orang tidak memahami kehidupan manusia, sehingga gereja memaksa jemaat untuk memberikan persembahan, memberikan persepuluhan, bahwa persepuluhan itu milik Tuhan. Tetapi ketika seorang janda Sarfat hanya tinggal 2 peser uangnya,
mereka pun, gereja pun tidak peduli akan hal itu. Yang penting kasih persembahan. Dan ini dampak gereja yang tidak peduli kepada jemaatnya. Yang penting gak mau tahu, punya duit gak punya duit, kasih persembahan. You miskin gak punya makan, gak bisa beli makan, yang penting kasih persembahan. Inilah yang gereja yang tidak memiliki sisi kemanusiaan di dalamnya. Kenapa? Karena terlalu sibuk dengan doktrin kealahan. Tapi kita tidak sibuk tentang doktrin kemanusiaan. Maka cerita ini menggambarkan bahwa eksploitasi pengemis itu oleh karena gereja tidak begitu peduli dengan manusia itu sendiri. Seolah-olah yang paling penting itu adalah kealahan. Ya, manusia mau urusannya di sana. Gua nggak peduli. Yang penting yang masuk di dalam gereja hanya orang sehat, orang sakit. No. Yang penting yang gua peduliin yang duitnya banyak, yang bisa mendukung gereja, yang bisa membesarkan gereja. Udah. Kalau yang tidak punya duit, nantilah. Bisa lah itu nanti. Ya kirim aja sintuan ke sana. Kalau udah berbicara masalah, udah manajer. Ya, kalau orang Sumatera kan. Kalau udah manajer, kalau udah supervisor, maka kita harus mengagungkan itu karena nanti kalau kita tidak peduli, nanti kita tidak mendukung gereja, tidak memberikan persembahan yang besar. Tetapi orang-orang yang duduk paling belakang, jarang memberikan persembahan, mungkin pun dia mengumpulkan persembahannya itu dari sisa-sisa dari uang belanjaannya. Ngapain? Yang tidak pernah tercatat di warta jemaat siapa yang belum memberikan persepuluhan. Dari sekian banyak jemaat, dari sekian 40 kakak, hanya 10 yang memberikan 1/10. Lalu terabaikanlah yang 30. Maka yang memberikan persepuluhan inilah yang menjadi prioritas. Ini sama saja, gereja tidak mengeksploitasi pengemis, tapi gereja itu sendiri adalah pengemis. Dan gereja tidak boleh jadi pengemis. Ya. Makanya saya anti dengan proposal. Ya. Kita punya ini. Yang penting kalau kita cerita saja, kami sedang bangun gereja dan segala macam. Kalau ada niat bantu, monggo, silakan. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes sedang masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Ini penting kata-kata ini. Penting. Lihatlah kepada kami. Artinya, pengemis ini tidak berani melihat orang. Ketika dia diberikan sedekah, dia pasti tidak berani melihat. Karena begitu rendahnya dirinya di hadapan manusia yang lain. Dia menganggap bahwa orang yang memberikan dia uang itu adalah orang paling kaya. Sehingga orang ini begitu merendahkan dirinya, bukan merendahkan hati, merendahkan dirinya. Dia tidak mampu melihat orang yang memberikan uang kepada dia. Bahkan yang berhadapan dengan dia saja dia nggak berani. Sampai-sampai Petrus mengatakan, "Lihatlah kepada kami." Artinya, lihat di wajah kami, lihat mukaku. Jangan takut. Lihat. Bapak Ibu,
Jangan sampai gereja kita ini merendahkan orang lain. Oleh karena kita masih mengutamakan yang namanya kesetaraan. Ya. Jangan sampai karena kita sudah sekolah tinggi, lalu yang lain tidak, lalu kita apalah itu. Jangan sampai karena kita sudah punya mobil, lalu yang lain hanya punya motor atau jalan kaki. Jangan sampai, karena jika ini terjadi, maka yang terjadi kepada pengemis ini pun akan terjadi dalam gereja kita. Gak berani melihat wajah saja, gak berani, takut. Sehingga Petrus sampai tegas mengatakan, lihatlah kepada kami. Kenapa? Karena selama ini orang yang lalu lalang di gerbang indah itu merendahkan dia. Terkadang gereja masih seperti itu. Bahkan orang yang merasa dirinya sudah percaya kepada Kristus pun masih seperti itu. Udah punya duit, punya gelar, punya pekerjaan, punya jabatan. Ya. Seolah-olah dia yang mempunyai dunia yang fana ini. Masih ada yang seperti itu sekarang. Ada hamba-hamba Tuhan yang sulit disentuh. Ya. Kalau mau didoakan kirim by hotline. Ada hamba-hamba Tuhan yang sulit untuk dihubungi. Hubungi dulu sekretaris. Ya. Mereka lupa ketika murid-murid Yohanes datang kepada Yesus. Yesus tidak mengatakan, ngomong dulu ke Petrus. Ngomong dulu ke ini. Ngomong dulu ke murid saya itu si Yohanes. Enggak. Murid-murid Yohanes Pembaptis langsung datang di hadapan Yesus dan bertanya langsung. Hamba Tuhan sekarang susahnya minta ampun menghubungi mereka. Bahkan banyak hamba Tuhan sekarang yang pakai bodyguard. Hamba Tuhan lebih hebat daripada Yesus rupanya. Yesus saja nggak punya bodyguard. Tapi begitu pongahnya kita hari ini hamba Tuhan. Ada yang pakai bodyguard, ada yang pakai sekretaris, ada yang pakai harus hubungi ini dulu, begini, begitu, prosedurnya begitu panjang. Ya. Luar biasa. Akhirnya begitu banyak gereja yang sekarang tidak berani undang hamba Tuhan. Apalagi kalau sudah jemaahnya ribuan, jemaahnya udah ratus ribu, wah nggak berani lagi tuh undang hamba Tuhan itu. Apalagi kalau dia udah pengurus sinode, wah udah susah. Begitu sulitnya. Ya. Kita menyentuh hamba Tuhan hari ini. Kita langsung bertatap dengan hamba Tuhan hari ini. Tapi kita berharap di GPI Grand Wisata tidak terjadi hal demikian. Puji Tuhan. Haleluya. Setiap saat pasti bisa. Akan siap. Setiap saat pasti akan simatupang. Siang malam tunggu panggilan. 24 jam. Apapun yang terjadi, telepon saja. Ya, karena itu hamba Tuhan. Karena juga hamba Tuhan. Ya. Lalu orang itu menangkap mereka dengan harapan akan mendapat
mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Tapi hari ini orang melihat dia punya mobil atau enggak tuh hamba Tuhan, barulah haleluya Pak. Tapi kalau dia hanya pakai motor, haleluya. Tapi kalau udah pakai mobil, tapi ingat, kalau mobilnya lebih mahal dari mobilnya, nah baru. Tapi kalau mobilnya lebih mahal dari mobil hamba Tuhan itu, wah, sekarang begitu. Realitas seperti itu sekarang, lihat saja. Ya. Kalau sudah punya mobil, lihat dulu hamba Tuhan siapa. Ya. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi hari ini, ya, hari ini kualitas pengajaran orang, kualitas pengajaran hamba Tuhan, kualitas gelar hamba Tuhan tergantung dari apa yang dia kendarai sampai di gereja. Oh, ternyata naik kali ya. Kirain tadi Fortuner, kirain tadi Pajero, kirain tadi Baby Benz. Kalau udah Baby Benz, iya Pak, ya silakan Pak, silakan. Kita begitu idealis mengatakan bahwa kualitas orang, kualitas khotbah orang, kualitas pengajaran orang itu dilihat dari yang dia sampaikan. Tetapi hari ini, maupun dia ngomong di mimbar ini, tapi kalau kita udah lihat dia sampai di depan pintu gereja dan apa yang dia kendarai, dan kita lihat kualitas jasnya, maka itu menjadi, ya, mau dia amburadul pun di depan sini, bodoh amat lah. Ya, ibu saudaraku sekalian, Petrus mengatakan emas dan perak tidak ada padaku. Emang iya? Nggak ada yang bisa dia berikan kepada si peminta-minta ini, si pengemis ini. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Apa yang dia punya? Yang dia punya hanya Kristus. Yang dia punya hanya Yesus. Yang dia punya hanya Tuhan. Dan dia mengatakan, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret, berjalanlah. Ini kualitas di atas rata-rata. Ini kualitas di atas rata-rata. Kenapa? Karena di mana hiruk pikuknya orang-orang tidak percaya kepada nama Yesus Kristus, hiruk pikuk yang masih terjadi di Yerusalem itu. Tapi Petrus dan Yohanes mengatakan, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalan. Saya sudah pernah, Nazaret itu seperti apa? Jelas mengatakan ini, orang Nazaret. Inilah kualitas Petrus. Pengakuan demi nama Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, kita hamba-hamba Tuhan, jangan mengukur orang dari apa yang dia pakai. Jangan. Saya dulu pernah mendengarkan salah seorang pendeta khotbah. Ya, tapi ketika dia khotbah itu, saya mengatakan kepada istri saya, memang dia benar-benar seorang teolog, salah satu teolog yang diakui di Indonesia.
mengambil pengajarannya. Mau dia judge-nya seperti apa, mau dia bodoh amat. Tapi saya ambil teologinya, saya masih ingat sampai sekarang apa yang diajar. Hanya 3 ayat di dalam Efesus, tapi sederhana, ringkas, dan cuk. Meskipun speaker hampir meledak, tenang aja, yang penting sikat. Tapi waktu itu suaranya mantap. Ya, dia doktor. Dia dokter dari STT Harvard. Dia juga pernah kerja di Amerika. Salah satu pengajar juga di salah satu sekolah teologi di Amerika. Orang mengatakan bagus kok dia, oke. Tiba-tiba diundang lah dia ke Cawang. Ya, lagi masa-masa COVID saat itu. Udah 11 tahun di Amerika, 11 atau 13 tahun di Amerika, pulang ke Indonesia tanpa bawa apa-apa. Dia menceritakan kesaksiannya di saat itu. Nggak punya apa. Isi rumahnya pun udah dijual-jualin. Saya tidak peduli itu. Tapi ketika saya dengar khotbahnya dia, cerdas. Jangan merendahkan orang dari apa yang dia pakai, dari apa yang dia kendarai. Tapi ukurlah dia dari apa yang dia sampaikan, dari apa yang dia lakukan. Puji Tuhan. Haleluya. Yang paling penting. Ya. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret, berjalan. Wow. Ini pertama kali. Ya, sampai si pengemis itu nggak berani lihat mereka. Tetapi ini pertama kali 2 orang datang ke pengemis ini dan duduk bersama dia. Saya yakin saat itu Yohanes dan Petrus pasti duduk bersama dengan dia. Dan ini pertama kali ada orang yang mau berbicara dengan dia. Baru pertama kali seumur dia hidup mengemis di pagar itu. Inilah baru pertama kali 2 orang datang duduk bersama dengan dia dan berbicara. Yang selama ini dia dianggap najis oleh gereja. Yang selama ini dia dianggap enggak karu-karuan. Enggak ada faedahnya, enggak ada manfaatnya. Tetapi hari itu untuk pertama kali 2 rasul datang untuk berbicara dengan dia. Si pengemis ini nggak tahu kalau mereka rasul, nggak tahu. Ya, terkadang Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau saya mau tanya kepada kita, posisi kita ada di mana nih? Posisi kita ada di posisi Petrus dan Yohanes atau posisi kita ada di pengemis? Kalau kita mau tegas pasti kita mengatakan, ya di posisi Petrus lah. Tetapi terkadang tanpa kita sadari kita ada di posisi pengemis. Ngemis saja kerjaannya. Ya, ngemis saja. Terlalu rendah diri. Takut. Lalu kalau kita baca kelanjutannya, dia pun sembuh. Dan akhirnya dia masuk ke dalam rumah ibadah mengikuti Yohanes dan Petrus. Dan dia melonjak dan bergembira luar biasa. Bukankah Bapak Ibu Saudaraku sekalian ini yang diinginkan oleh Allah kita? Maka genaplah firman yang dikatakan 1 orang bertobat, maka beribu-ribu malaikat di surga bersorak-sorak. Bukankah ini yang seharusnya gereja lakukan? Bukankah ini yang seharusnya gereja kerjakan? Tidak hanya
sekedar khotbah-khotbah saja. Bapak Ibu, mari kita lihat sisi kemanusiaan lain dari Tuhan kita. Doktrin kealahan itu penting, doktrin keimanan itu penting. Tapi doktrin tentang kemanusiaan Allah itu lebih penting. Karena Dia mau kita hidup sebagai manusia seperti manusia Allah. Maka ketika firman Tuhan yang mengatakan di dalam Yakobus itu, Dia mengatakan bahwa kalau kamu benar-benar, ya, kalau kamu benar-benar anak Allah, maka mungkin seperti itu ya. Kalau kamu benar-benar anak Allah, maka haruslah kamu berbuat seperti Kristus. Bapak Ibu, sudahkah kita menjadi orang yang benar-benar diharapkan oleh Tuhan untuk kita hidup sebagai anaknya Dia? Emas dan perak tidak ada padaku, pada kita tidak ada. Petrus sedang mengatakan, I'm nothing. Aku bukan siapa-siapa, aku bukan orang kaya, aku bukan tabib, aku bukan dokter, aku bukan yang punya rumah gedongan, aku nggak punya onta, aku nggak punya keledai, aku nggak punya mobil, aku nggak ada yang spesial dalam diriku. Akhirnya mengatakan, ya, I'm nothing. Ya. I'm nothing. Petrus benar-benar mengatakan bahwa aku bukan siapa-siapa. Siapalah aku ini? Ya, yang tadinya Petrus adalah seorang penyangkal. Dan dia sudah merasakan bagaimana kuasa Tuhan mengerjakan kehidupan. Lalu kuasa Roh Kudus itu terus bekerja dalam hidupnya. Dan mukjizat pertama, langsung di depan rumah baik Allah, dia mengerjakan itu. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kita jadi orang yang diharapkan oleh Tuhan benar-benar dalam dunia ini untuk mengerjakan apa yang sudah Dia percayakan bagi kita. Kita hamba Tuhan, kita jemaat Tuhan, kita domba Allah. Mari kita mengerjakan sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan. Emas dan perak tidak ada padaku. Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret, jangan kita mengeksploitasi orang-orang yang ada di dalam gereja kita. Jangan kita mengeksploitasi orang-orang yang ada di luar gereja kita. Tetapi mari kita menjadikan kebenaran Tuhan sebagai landasan kekuatan dari gereja itu sendiri. Kekuatan kita juga. Ya, ketika kita berdiri dan kuat, maka kita akan melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kita dan gereja kita. Kiranya kasih Tuhan akan terus menolong kita, menyertai kita, dan memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu pujian pada Tuhan. Di akhir pujian nanti, Gembala akan memberkati, mengakhiri seluruh peribadatan kita. Lagu yang terakhir. Hidupku menggenapi firman. Hidup kita hanya untuk menggenapi firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Itu tugas kita, menggenapi firman Tuhan. Firman Tuhan sudah turun dalam bentuk manusia, lalu Dia naik lagi dan meninggalkan firman itu kepada kita. Dan sekarang kita menggenapi seluruh kebenaran firman Tuhan yang sudah Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan kita yang sempurna, tidak kekurangan satu apapun. Tuhan, Kau sempurna.